Suami yang jarang sholat dibawa ke ruang ICU. Di situ nanti akan nampak orang yang di ruang ICU itu cuma suara tit 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 tit. Udah bantu ikulah beko. Ampun tak boleh masuk ke dalam. Nama nolong udah sembayang, itulah nama nolong. Indak jua, maka kalau ada orang meninggal dibawanya, tagaknya di tapi liang lahat. Supaya nampaknya bini orang tu menangis dan indak amuh masuk ke dalam. Udah, ambo asal mau ikut, ambo kan selalu ikut pemakaman jenazah. Menangis lah bini orang tu. Orang lain melarang, "Bu, jangan masuk, Bu, jangan." Ambo aniak saya. Ambo tahu ndak akan masuk ke dalam. Insyaallah mau masuk. Itu hanya sandiwara aja, Besti. Bagaimana caranya mengganti sholat yang pada waktu kita masih muda sering tertinggal? Ini Prof. Habis sholat maghrib beko, sholat maghrib lagi 3 rakaat, niatnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin qadaan, mengqadha. Sepakat ampek mazhab bahwa sholat nanti tinggal dulu di qadha. Teknis mengqadhanya, selesai sholat fardu qadha sekali. Jangan gara-gara qadha kok kantor kok kosong besok. Ditanya dari Pak Bupati, "Ma, pegawai awak ambil cuti qadha sadonya, Pak." Kok bahaya ceramah Ustaz Somad kok. Jadi teknis qadhanya habis zuhur qadha, habis maghrib qadha, habis isya qadha, habis subuh qadhanya di rumah, jangan di masjid. Kalau di masjid beko kawan bertanya, "Sia tu sasek." Ndak ada ubah dia subuh. Di rumah awak qadha. Kalaupun ingin qadha di masjid, waktu solat sunat isyraq. Barang lama mang qadhanya, ya selama awak tinggal sembahyang. Ambo kini umur 50 ya. Sembahyang bila? Baru patang. Ayo di qadha lah. Bah kalau mati yang dalam 2 tahun kok, mudah-mudahan Allah mengampuni pemutihan. Sampai mazhab sepakat tentang qadha. Ada ndak ulama namanya tidak perlu qadha, istighfar saja? Ada Ibnu Taimiyah, kece Imam Ibnu Taimiyah, istighfar saja. Gua banget, ambil itu saya lah. Ambil itu saya lah. Memang cocok mana aja mbok. Itu wallahu alam. Ustadz, mohon tips untuk mengatasi suami yang jarang sholat. Nah, jadi ini mungkin suaminya jarang sholat. Suami yang jarang sholat dibawa ke ruang ICU. Di situ nanti akan nampak orang yang di ruang ICU itu cuma suara tit 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 tit. Udah bantu ikulah beko. Ampun tak boleh masuk ke dalam. Nama nolong udah sembayang, itulah nama nolong. Indak jua, maka kalau ada orang meninggal dibawanya, tagaknya di tapi liang lahat. Supaya nampaknya bini orang tu menangis dan indak amuh masuk ke dalam. Udah, ambo asal mau ikut, ambo kan selalu ikut pemakaman jenazah. Menangis lah bini orang tu. Orang lain melarang, "Bu, jangan masuk, Bu, jangan." Ambo aniak saya. Ambo tahu ndak akan masuk ke dalam. Insyaallah mau masuk. Itu hanya sandiwara aja, Besti. Kalau awak mati, rumah awak akan diambil notaris, sureknya batuka nama orang lain. Oto awak akan diambil dialer sebab baru angsuran 3 bulan. Tanah awak diganti diagi-agi ke ahli waris. Bini awak diambil bronis brondong manis. Sia kawan awak sembahyang. Tapi ibu jangan kare-kare. Lembut. Besok pagi sambil masak sarapan. Walaupun hidup
1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya kau mati aku balaki lagi. Wah, engkau baru mengaji Ustaz Somad sekali lah untuk itu, kan nanginya. Sembayang kola akan menolong awak, indah adonan lain. Sembayang, sembayang, sembayang. Maka disabi as-salatu imaduddin. Inna wala ma yuhasabu bid. Tapi ibu jangan ceramah. Ambo indak mau ibu sesudah pengajian menjadi kareh melawan kalakinda. Lembut-lembut aja, udah sembayang dah. Beko kalau udah mati bah. Ibu doakan sujud terakhir solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir jangan disabui di mulut, di dalam hati. Ya Allah, bukakan pintu hati suami yang boko ya Allah. Berapa banyak suami bertaubat karena istri. Istri luar biasa. Di balik laki-laki yang luar biasa ini ada perempuan yang biasa di luar. Demikian Pak Ustaz. Baik Prof, mungkin karena mengingat waktu kita, satu lagi pertanyaan, karena ini juga menarik dan sering terjadi. Jadi pertanyaannya adalah, apabila kita sholat sendiri di masjid, tiba-tiba ada yang mengetuk pundak dari belakang untuk menjadi makmum, apakah kita pasang niat lagi untuk menjadi imam atau bagaimana? Demikian. Ambo sembahyang tahiyatul masjid di masjid. Lalu datang orang menepuk bahu ambo. Apakah ambo perlu bagi tahu kainyo? Kan mengecek enggak boleh. Atau perlu ambo buat baju kaos saya solat sunat besti. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun imam itu solat sunat, maka makmum boleh solat wajib. Mana dalilnya? Dalil yang pertama, waktu solat khauf, solat takut, perang, Nabi jadi imam solat pertama, makmumnya wajib. Nabi jadi imam lagi solat kedua, pasukan nang kedua itu wajib, Nabi solatnya sunat. Dalil nang ketiga, waktu Muaz bin Jabal duduk di masjid, lalu kemudian ia sembayang dengan Nabi. Selepas Nabi pulang, ia duduk di masjid. Datang orang kampungnya ingin sembayang lagi, Muaz jadi imam. Solat Muaz nang kedua tu solat sunat, solat orang kampungnya solat wajib. Itu dalil orang nan solat wajib boleh berimam kepada solat sunat. Apakah imam nan sembayang itu paralu merubah niatnya di tengah jalan? Ndak ada niat di tengah jalan. Niat itu di pangkal jalan. Niat nan di tengah jalan tu niat puasa sunat, itu bisa. Jam 8 pagi caliak makanan ndak ada, hambo puasa. Bisa, tapi dari subuh tadi tidak ada masuk apa-apa. Eko jam 8, udah puasa saya lah. 3 batang. Mana bisa? Sebab makmum itu hanya mengikut gerakannya. Maka kalau ambo sedang sembahyang, ada orang menepuk bahu ambo karehkan takbirnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dan anyam. Kalau aniang awak sujud, banyak tahu. Tak kan ngintipnya. Dikarehkan takbir awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tidak ada. 2 tahun namun di Maroko tidak ada orang tepuk-tepuk bahu itu tidak ada. Sebab dalam mazhab Maliki, inyo mesti tahu imam miko sembayang apa dan wajib, mesti ikut wajib, tak boleh ikut sunat, dan mereka mesti start dari garis yang sama dari awal. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu nan selalu awak caliak di negari awak. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli belati. Belati dibeli di tepi tabek. Sudah lama Ustaz Somad dinanti. Begitu tiba disambui hujan labek. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Dan sama-sama awak hormati Bapak Haji Yulian Evi, Wakil Bupati Solok Selatan berserta Ibu penggerak PKK Forkompinda, Bapak Ibu anggota DPRD, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun indak, kasadonyo insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moderator kita pada petang hari ini Pak Asisten, terima kasih. Ternyata mikrofon moderator lebih kareh, itu maka pinjam mikrofon beliau. Kita langsung saja pada halaman ampek baleh. Apa hukum padusi kamasaji? Beko ada ustaz menyebut padusi eloknya di rumah saja. Itu ada hadisnya mbak bue. Padusi seelok-eloknya di dalam rumah, di dalam ruangan nan ketek, di dalam kamar. Tapi ada ustaz namanya bue, padusi jangan larang padusi kamasaji. Ada juga hadisnya. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang padusi ke masjid. Kami di Al-Azhar diajarkan sampai mazhab. Kalau tidak percaya jambo tanya udah ambo senior kami Ustadz Jel Fathullah. Kami sama-sama di Mesir. Ambo di KSMR kelompok studi mahasiswa Riau, beliau di KMM Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Tapi kami dari Makkah, Haji, Kairo, belajar sampai ke bumi Minangkabau berdakwah sampai hari ini basamo-samo. Kami menebarkan ampek mazhab di pondok beliau, bahkan ke ampek-ampeknya dipakai di cubo supaya santri kau ndak baca kak dek mazhab. Jadi kalau ada namanya bu padusi saya elok-eloknya di rumah, kau ada hadisnya di halaman ampek baleh. Padusi jangan larang ke masjid, kau ada hadisnya halaman 5 baleh. Maka dikombinasikan antara dua hadis iko, kalau menimbulkan fitnah indah usah ke masjid, tapi kalau aman silakan ke masjid. Solok Selatan kok aman apa indah? Silakan ke masjid. Tapi kalau Solok Selatan kok ndak aman ke masjid, ada tentara Israel nama nunggu, jangan ke masjid. Nah, jadi ibu-ibu beko kalau ditanya di orang mangal ke masjid padusi, ndak usah jawe kok. Kalau lupa membawa bukunya, share kayaknya link iko direkam, beko diupload, bisa share channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share and comment. Jadi kasadonya orang nama imbau nama larang ada dalilnya. Namanya bi jangan ke masjid ada dalilnya. Namanya bi jangan larang padusi ke masjid ada juga dalilnya. Sebabnya illatnya fitnah. Kalau menimbulkan fitnah jangan ke masjid. Apalagi ke masjid pakai celana lijing pula. Minyak wanginya sampai ke imam, sampai hilang bacaan imam. Wala na'budu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma, hilang lakum dinukum waliyadin. Nah, itu menimbulkan fitnah. Ke masjid biasa-biasa saja, menjaga kode etik awak di masjid. Jaleh, insyaallah jaleh. Sampai kini ambo kok ustaz nan jaleh. Kalau ada ustaz menyebut Ustaz Somad tu ustaz ndak jaleh, handphone ni nyon ndak jaleh. Halaman 6 baleh, ba'a cara maluruikan sof. Imam indak boleh mangke takbiratul ihram sebelum inya maluruikan sof. Ambo ko imam, maka sebelum ambo sawusufuf luruikan sof. Ambo caliak ke kanan lurui, caliak ke kiri lurui, baru ambo angkat takbiratul ihram. Qadamun biqadamin, kaki rapek dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu rapek dengan bahu.
biasa kalau bahu awak rapi indak terlalu masalah sebab ada kain. Nah akan menjadi masalah kok kalau kaki ada orang yang sangat sensitif nya kalau kakinya kanai ini geser. Nah, jadi kalau kawan di sebelah awak kau menggeser kakinya abak faham saja batinya orangnya sensitif, jangan dipaksa aja lain sampai kuasa di kaki. Nah, itu ado sahabat Nabi nan menempelkan iyo ado wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami kecil sahabat Nabi menempelkan, memang ada tapi Nabi tidak ada menyuruh, tidak ada Nabi suruh tempel tidak ada. Maka suinya rapi yang sampai ranggang bana bacakaklah masyarakat Indonesia masalah sop iko sahabat kalai bertahun-tahun datang covid aman bara lama wak sembahyang tak dake ada covid di antara kita. Jadi tentang masalah merapatkan sop asal sudah rapat ambo termasuk orang yang tidak terlalu sensitif. Jadi kalau ada orang yang menempelkan kakinya kamu ambuan yang cuma kadang ikon jadi masalah nyo bergerak ambo kalau sebatas menempel ambo tanang tapi kalau ada nyo bergerak ambo geser. Ya kok ada mahasiswa dari Libya nyo tinggal di asrama kok inyo kalau jadi imam di perisonyo ke belakang sop tu mencalian rapat datang mahasiswa nan satu kok dari Afrika nyo ndak sabar lama bana maju dia kamu kok Allahu Akbar itu namanya kudeta ndak berdarah daripada lama bana. Maka suyambo asal awak calia kanan rape kiri jangan sampai ada sop yang kosong. Bapak yang di belakang maju pak penuhkan sop penuh sudah. Padusi di belakang laki-laki di muko iko ada puluh padusi di muko iko mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali mazhab Soekarno. Kecek Presiden Soekarno tidak ada macam untuk iko uang saya mencari perlindungan kecek mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam mazhab fikihnya sampai iko jadi memang dunia aku lah kacau balau lah. Halaman 8 balik nomor 9 ba'a sop anak ketek. Ko anak ketek iko di mana posisi anak ketek? Beko awak sembahyang membawa anak ketek, awak letak di sebelah. Agak siapa nang sebelah? Anak ketek belakang. Kebetulan apa iko inyo nama wakafkan tanah Mas Haji ko. Jadi nambangki ko bukan ilmu tapi ego. Tanah ko tanah lah habis. Di mana sebenarnya posisi anak ketek? Anak ketek indak memutui soft. Syaratnya 2. Nampak tamo wuduknya benar. Nang kedua mohon maaf beribu maaf ala bahitan. Sebab kalau nyo alun bahitan ada najis di ujung senapan angin tu. Maka kecek Mufti Al-Azhar Syekh Atiyah Sokor sampai kami belajar dulu dek awak indak tahu anak ketek iko wuduknya iyo apa indak dan awak indak tahu anak ketek iko labahitan atau belum solusi jalan tengahnya win-win solution anak ketek dibuatkan sop khusus di belakang. Sebab kan kalau di Pemda Solok Selatan oke lah mungkin bisa cie Satpol PP ditugaskan di pintu mancaliat ala potong alun potong siko dan alun siko. Kalau di masjid siko kan bisa bertugas. Pak Satpol siap. Siap kece orang tuh. Inyo siap jadi tahap petugas siap kece inyo. Nah itu. Jadi kalau anak awak lah bahitan, wuduknya lah bana, maka inyo ndak ba'a di samping awak. Tapi daripada menimbulkan fitnah, anak ketek dan alun bahitan belum akil balik,
inyo dibuatkan sop khusus di belakang. Tapi anak ketek nan alun mumayyiz, lah mumayyiz kok kalau awak agi nyos aniangnya itu bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau awak agi kok kana awak pula digiko kanyo, iko nak bisa dibawa ke masjid. Iko bahaya. Kok tuh ada anak ketek ya? Aku bisa dimasak. Aku ada anak ketek ya? Bisa. Tapi anak ambo ada bisa. Ambo giko kan kecilnya pulau. Enggak bisa. Anak ketek nan alun mumayyiz indak dibawa ke masjid. Umur 1, 2, 3 sampai 5 alun mumayyiz. 5, 6 bisa. Sebab apa? Sebab beko kalau orang tua gaeknya Allahu Akbar, anakku kaja-kaja. Apa nan tua kacau matonya di bawah. Setiap anakku lalu, kecilnya. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tak sampai salam kiri lah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak waang. Rusaklah awak di masjid. Jaleh. Jadi bu, kalau anak alun mumayyiz, padialah apa pai ke masjid tahan lainnya. Ini lagi bau. Dek waang kalau iko aduh bau. Padahal apa ke masjid. Iko para lu ambo jalehkan, insyaallah bapak tertolong dengan tausiah buku. Halaman 20-an. Apa hukumnya orang usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala? Apa hukumnya menyabuikan niat itu? Nabi tidak ada membuat, sahabat Nabi tidak ada membuat. Ma'allun niyati al-qalbu, sampai niat itu di dalam hati, indak babunyi, indak basuaro di dalam minyo. Tapi kalau awak was-was, maka disuarokan di mulut supaya kue hati awak. Sebab isi niat itu ampe. Sembayangnya apa? Usolli fardal maghribi bara rakaat, salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman. Maka itulah nama nguek kenawa. Ustaz, ambo kadang hati ambo kue ndak pakai usolli. Allahu Akbar. Tapi kadang hati ambo kacau. Habis membaca posting di komen dek buzzer. Hati kacau. Maka dikuekkan. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mana niat? Niat itu yang mana? Niat itu bukan yang disabui itu. Niat itu yang ada di dalam hati di saat takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar itu ada ampe. Solatnya solat apa? Bara rakaat, ada apa qadha, jadi imam atau jadi makmum. Jaleh insyaallah. Ibu yang melafazkan niat taruhkan. Bapak yang merasa tidak perlu melafazkan niat, tidak masalah. Kenapa ini Ustaz bahas? Sebab ada orang bercakap gara-gara iko kawan di sebelah ko Muhammadiyah. Kawan-kawan ambo yang dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat, cukup dalam. Tapi nan dari Perti, dari NU melafazkan niat. Usolli fardal maghrib. Kecekna Muhammadiyah untuk membalih iko indak pakai usolli. Kalau awak tahu kawan awak indak lafazkan niat, ya slow saja awak usolli. Yang dianggit-anggit usolli. Iko akan mencari lawan namanya. Nah itu. Jadi kalau awak sama-sama paham, ambo dengan Ustadz Jelko berbeda. Inyo bersorban, ambo berpeci. Inyo kadang berjubah, ambo bersarawa.
Tapi kami tidak pernah bercakap. Al-Azhar mengajarkan kami berlapang dada menerima perbedaan. Dalam beberapa hal hampa berbeda dengan beliau, tapi kami nata'awan fi mattafaqna, pada perkara yang kita sepakati kami berjalan bersama. Wa nata'adzar fi makhtalafna, kalau kami berbeda pendapat, pegang pendapat ambo, pegang pendapat ambo. Beliau basis pendidikan tawalib. Tawalib itu dekat ke Muhammadiyah. Ambo Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu dake ke Perti. Tapi kami tidak pernah. Kami menganggap organisasi IKO sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, bergerak di bidang pendidikan, agama, dan dakwah. Mudah-mudahan organisasi partai tidak merusak persaudaraan kita, insyaallah. Tujuan buku kau awak bahas supaya awak tidak bercakap di masjid. Ada orang baru tobat pagi tadi, sembahyangnya zuhur, usolli fardhu zuhur, bid'ah. Keceknya ambo mabuk 20 tahun tidak ada orang melarang, baru sembahyang sekali kok bid'ah. Akonya Allah itu buku itu indah ingin mengajak ambo, indah mengajak bapak ibu ke mazhab ambo, indah. Aku ambo sabuikan mazhab Hanafi kok, mazhab Maliki kok, mazhab Hambali kok, mazhab Syafi'i kok. Yang sudah yakin amalkanlah, yang pakai usolli tarikanlah, dan indah pakai usolli sah. Alhamdulillah Ustaz, kami tidak pernah bercakap. Dek apa? Dek kami sama-sama tidak sembahyang. Iko pun tidak betul. Iko tidak betul juga. Halaman 21. Bilo awak baniek itu bilo. Ambo baniek di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali niatnya sebelum takbiratul ihram. Itulah maka Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Bilonya berniat. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Ibu bapak yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Berniat di dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i sah. Nandak sah itu sesudah takbiratul ihram. Habis rapat forkompinda iko semuanya Allahu Akbar. Iko zuhur apa asar? Asar saya lah, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya sebelum itu awak dulu sembahyang apa kok zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman. Tapi dengan tidak usolli punya kue, tidak perlu baca usolli, dan niatnya di dalam takbiratul ihram kalau mazhab Syafi'i. Halaman iko dibaca sadonya Ustaz. Kalau dibaca sadonya Idul Adha baru selesai. Tadi awak mulai jam 5.05 balik. Nah, jadi Pak Asisten ambo ambil waktu sampai 10 menit saja. Sesudah itu ambo serahkan moderator untuk tanya jawab, sebab ambo caliak 1 jam lebih dekat. Memang luar, belum pernah ada tablik akbar bantu ikut 1 jam lebih dekat. Kalau tuan membeli tomat, jangan dibeli di pasar Keramat. Hari ini berjumpa Ustadz Somad 1 jam lebih dekat. Nah itu pula. Emang kalau hari hujan gue ingin berpantun saja awak di gue ini. Lalu kemudian halaman 22. Berapa posisi mangkek tangan? Berapa posisi? Bilo saja awak mangkek tangan. Angkek tangan ompek posisi. Posisi napa tamo? Angkek takbiratul ihram. Allahu Akbar. Posisi nang kedua akan rukuk. Allahu Akbar. Posisi nang ketiga bangkit dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Posisi nang keempat habis tasyahud awal. Allahu Akbar sampai. Jadi bukan asal bangki angke, asal bangki angke. Iku ambo tulis sebab ambo sedang mengasih kultum di Masjid Jalan Sudirman.
Fah di muko ambo ko ado apa? Asal tagak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambo ingin lagi tahu apa bapak aku. Tapi kalau ada suami ibu yang model tersalah begitu, inyolah sembayang itulah alhamdulillah tu. Inyolah sembayang itulah alhamdulillah. Nah, nyo baru 2 hari sembayang. Pulang dari siko ibu salah tu dah. Berhenti mau sembayang lagi. Itu. Jadi nyolah sembayang itulah mantap. Laki orang sakau. Laki ibu sembayang itulah alhamdulillah. Tapi tentu awak ingin benar menurut sunnah ampe posisi. Halaman 23. Ba'a latak tangan dan jari-jari awak. Latak tangan do jari awak ba'a. Ambo minta tolong tiang apa kok? Ambo tidak minta tiang listrik, tiang ikonyo. Hand. Apa nama tiang kok? Stand mic. Stand tagak, mic nan tagak. Tangan mangke 2, napatamo sebahu. Allahu Akbar. Nangka 2 sedaun telingo. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i daun telingo. Ambo tanya Syekh, manga mazhab Syafi'i mambik hadis nan ke daun telingo? Sebab kalau pakai bahu ndak dapat daun telingo. Tapi daun telingo dapat bahu. Logis, masuk akal. Tapi yang tidak menyalahkan. Jadi kalau ada nampak awak orang sembahyang cuma sebahu, Allahu Akbar. Anak awak bertanya, mama, dek apa kau sebahu? Ketiaknya sakit. Mungkin awak merasa itu melepaskan tanggung jawab awak dek menjawab anak. Tapi sebenarnya awak sudah berbuat tidak benar. Itu sunnah nak. Mangke sebahu itu sunnah, ke daun telingo pun sunnah. Ba'a cara mengukurnya ya agak-agak saja lah, agak. Latak tangan, posisi tangan, mazhab nak patamo di ateh tangan kiri. Nah, beko kalau ada nampak orang tangannya asal latak saja beko. Nang kedua di pergelangan tangan. Nah, kedua. Nang ketiga di lengan. Cie 2 3. Ambo pakai mazhab Syafi'i. 3 ada hadisnya. Mazhab Syafi'i pakai yang di lengan. Allahu Akbar. Tapi ambo indak menyalahkan yang di pergelangan, indak pula menyalahkan nan di hati. Nanda ada hadisnya Allahu Akbar. Aku ndak ada mazhab apa. Kalau ndak bisa menjawab, sabik saja ndak tahu. Jangan dibawa oleh Presiden Soekarno. Cie 2 3. Lataknya di dado 5 6. Nampak tamu sekali dari ateh, di ateh dado. Allahu Akbar. Kalau ada orang nampak beko orang letak siko fikih sifat solat Nabi Syekh Albani di atas dado. Nang kedua mazhab Maliki di atas pusat. Allahu Akbar. Maliki versi 2 lapeh ke bawah. Orang Maroko bantu itu lapeh saja. Tangannya ndak qabat. Allahu Akbar. Lapeh. Mazhab Syafi'i di atas dado, di bawah dado, di atas pusat. Iko pusat, iko dado, antara keduanya. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi 2 di jantung sebelah kiri. Allahu Akbar. Mazhab yang ketiga Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Tapi jangan dicubo kok kasadonyo. Ambo menjalehkan iko supaya beko kalau ada orang dari India datang ke Solo Selatan sembahyang di masjid awak. Allahu Akbar.
Oh, Hanafi kok. Tonton film Muhammad Al-Fatih Turki. Muhammad Al-Fatih waktu imam sembahyang sebelum menaklukkan Konstantinopel, sebab Turki Hanafi. Tonton pula sebagian orang yang dari Saudi Arabia. Allahu Akbar. Tujuan ambo manjalekan iko supaya awak indak menyalahkan orang, bukan awak pakai kasadonyo. Dan beko subuh Allahu Akbar. Akhir bulan aku main namanya kok. Jago ruang. Aku Ustaz Somad Ambo yang kanai. Itulah Somad tu baru sekalinya ke Solo Selatan sasek orang kasadonyo. Usah tibonya lah isko. Pemda juga nang kanai mengundang Ustaz Somad. Aku Ambo pakai mazhab Syafi'i, meletakkan tangan di lengan dan dia teh pusat di bawah dado. Allahu Akbar. Dari dulu sampai kini mengangkat tangan kata lingo, posisi tangan di lengan, dia teh pusat di bawah dado. Allahu Akbar. Dari dulu sampai kini. Tapi yang boleh indak menyalahkan dan indak pula awak mencari orang yang sesudah ikut di masjid. Bukan itu. Bukan itu tujuan awak. Tujuan awak mengaji kau supaya indak menyalah-nyalahkan orang. Aduh galaknya susulan. Halaman 29. Bacaan iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Nan sebelah lain Allahu Akbar kabira walhaq. Bacakan Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar. Nan sebelah kiri Allahumma ba'id. Nan sebelah kanan Allahu Akbar kabira. Nan tengah preman baru taubat alun hafal. Bingungnya mencari orang berdua kok perang Allahumma ba'id. Nan Allahumma ba'id silakan. Nan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin silakan. Allahu Akbar kabira. Ambo diajarkan guru-guru ambo dua iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi kawan ambo Allahumma ba'id indah ambo salahkan. Maka ambo tulis kasadonyo riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga, riwayat keempat, riwayat kelima, riwayat keenam, riwayat ketujuh. Ada 7 iftitah supaya orang indak saling menyalahkan. Kasadonyo sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 35. Sebelum membaca Al-Fatihah, apakah awak membaca a'udzubillah? Mazhab Maliki tidak ada a'udzubillah, langsung saja alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hanafi a'udzubillah di rakaat 6 pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i setiap awal rakaat a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ada orang sebelah baca a'udzubillah, berarti nya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ada orang tidak membaca a'udzubillah, berarti mungkin inya mazhab Maliki. Selesai sembahyang, wang tidak baca auzubillah, tidak. Wang mazhab Maliki, tidak juga. Jadi tidak ada malih aja mungkin. Auzubillah sunat, dilaksanakan baik, tidak dibaca pun tidak ba'a, jangan baca kak, jangan berkelahi. Tapi ambo tetap membaca auzubillah setiap rakaat sebelum bismillah ambo baca auzubillah. Halaman 38. Masjidil Haram, masjid di Solo
disolok kok Pak Asisten. Imamnya bismillahnya kareh apa? Ado kareh ado lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kami di Makkah Batang di Madinah enggak ada bismillahnya kareh. Itu mazhab Hambali dan Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan Maroko, ambo di Maroko 2 tahun indah ada bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i kareh, Hanafi Hambali lunak, mazhab Maliki indah bismillah sama sekali. Laki yang lain bu ya, banyak sembahyang ndak lo Fatihah langsung kul wallah. Itu namanya imam grogi. Nyo baru pertama jadi imam. Nah, halaman 42. Apa hukum makmum membaca Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum makmum membaca Fatihah? Kecek ustaz di masjid kok tak perlu makmum baca Fatihah. Imam kan udah baca. Akhirnya jamaah kok bingung. Ambo semakin mengaji kok paniang kepala ambo. Di rumah paniang, di kantor paniang, di jalan paniang. Ambo ke masjid kok menghilangkan paniang, tambah lo paniang ambo. Mazhab Syafi'i makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Indak sah salat kalau indak membaca Fatihah. Mazhab Hanafi indak perlu membaca Al-Fatihah. Sebab apa? Al-imamu junnah. Imam iko penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam sudah mengkafir bacaan makmum. Mazhab Maliki kalau imamnya kareh maghrib, isya, subuh, makmum indak paralu baca Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab inyo lamandangan. Tapi solat zuhur, solat asar, maka makmum membaca. Sebab inyo indak mandangan. Ambo ustad, maghrib isya pun indak mandangan. Baca Al-Fatihah. Ambo pakai mazhab Syafi'i. Maka selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Makanya imam-imam yang berpegang mazhab Syafi'i setelah waladdallin amin nyo berhenti sejenak mengagiah waktu makmum baca Fatihah. Barang lama baca Fatihah itu. Awak hitung ya barang detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Jadi kalau ada orang mana sempat ba'a wa baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iko MTQ. Baca Fatihahnya lah untuk itu. Membacanya indak terlampau pelan, indak terlampau capek, dan pertengahan. Tapi sembahyang itu membaca. Qiraat artinya membaca mulut bergerak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'at inna sholati wa nusuki. Ada orang sembahyang tidak ada baca Allahu Akbar. Nafas itu diatur sebab nafas mempengaruhi khusyuk salat, kata Syekh Ali Jum'ah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu membantu kekhusyukan. Membaca, mengatur nafas itu membantu kekhusyukan. Sebab kalau tidak bantu itu, ada orang iftitahnya, Fatihahnya, ayatnya satu nafas. Pup 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 pup.
Ditanya, uang capek mana sembahyang? Ambo kok bukan mualaf. Lah hafal lah mau bacanya. Salat iko bukan setoran hafalan guys. Salat iko ba'awak di hadapan Allah. Maka dibaca 8 permohonan awak ke Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah doa yang paling banyak dalam salat antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak orang dah ingat itu. Bantu dapat goreng tahu angin. Halaman lah ambut tando kasadonyo. Halaman 58. Apa nan dibaca waktu sujud itu? Sebab ada ustaz yang berceramah, ambo stop sampai jam 6. 6 ke 6:05 balik yang buagih ke Pak Asisten Moderator. Ndak ada tu pakai wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi saja. Subhana rabbiyal a'la saja. Enggak pakai wa bihamdih. Majulah jamaahku. Ustaz, kami dari ketek pakai wa bihamdih. Rupanya salah bacaan kami itu. Kecek ambo. Di masalahnya? Kecek ustaz di masjid Patang dak ada pakai wa bihamdih doh. Ambo tunjukkan. Nan dak pakai wa bihamdih itu ada. Nan pakai wa bihamdih ada. Halaman 58. Riwayat pertama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Riwayat yang kedua, subhana rabbiyal a'la, tidak pakai wa bihamdih. Riwayat ketiga, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Rakaat keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Riwayat kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Riwayat ke-6, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Riwayat ke-7, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi banyak sekali riwayat, kalau awak baca amat sangat baik. Terakhir, halaman 62. Ketika bangun dari sujud langsung tagak atau duduk istirahat. Sunnah duduk istirahat, namanya jilsatul istirahah. Habis sujud duduk istirahat baru tagak. Tapi kalau ada orang nan langsung tagak, solatnya tetap sah. Sebab duduk itu sunnah. Ndak duduk pun ndak ba'a. Waktu tagak tu ba'a posisi tangan, maka menurut pendapat yang terkuat, ala rahatihi, bertumpu dengan tapak tangan. Tapi ada riwayat namanya kal ajin, seperti orang yang membuat adonan tepung gandum. Tepung gandum diagi minyak samin, minyak sapi, membuat adonannya itu. Bangkitnya begitu. Riwayat itu menurut mazhab Syafi'i hadisnya dhaif. Tapi kecek Syekh Albani hadisnya sahih. Jadi ada orang bantu begitu, berarti dipakainya sifat solat Nabi. Sedangkan ambo pakai mazhab Syafi'i, pakai tapak tangan. Nan bagi ko, jangan salahkan nan iko. Nan iko, biarlah nyawa iko. Daripada nyawa iko, nyola sembahyang itulah alhamdulillah. Walaupun dhaif, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif.